pengaduan kan harus kita sikapi. Jangan sampai kemudian rakyat merasa pajaknya disia-siakan oleh DPR. Kalau ini pengaduan bisa kita dapatkan segera, tadi sudah dapat, mereka akan bersurat pada Komisi 7, kita panggil, kita cross check semua data ini. Dan di bawah pemerintahan Jokowi ya maksudnya jangan bermain-main lah dengan masalah-masalah kerakyatan. Dia pernah cabut 2000 izin tambang kok. Apa sih susahnya nyabut satu lagi kalau ternyata memang pantas untuk dicabut? Ada cross-check di lapangan juga nggak, Pak? Ya harus dong. Kita akan memverifikasi ini semua. Kalau perlu mungkin akan ada kunker juga ke sana untuk memeriksa itu. Tapi harapan saya kunkernya tidak cuma ke perusahaannya tapi juga ke masyarakatnya. Kapan Bang rencana akan melakukan pemanggilannya? Ini kan reses selesai segera, lalu kita akan mengatur jadwal rapat. Seluruh surat yang masuk kan pasti akan kita bacakan dan kita akan menentukan prioritas-prioritasnya. Sesegera mungkin lah. Bang, ini kan permasalahan tambang nggak hanya sekali dua kali ya Bang, maksudnya sudah berlangsung lama gitu. Kenapa sih akar masalahnya itu sampai belum Ya, ada pihak yang disenangkan gitu seperti apa? Ya kalau menurut saya masalah sederhana, pengawasnya lemah. Kita DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan juga memang harus lebih ketat lagi. Kadang-kala kan kita menerima laporan yang memang sepihak ya dari pihak pengusahanya gitu loh. Nah ketika ada laporan dari pihak masyarakat seperti ini harus kita tindak lanjuti, harus kita sikapi. Mungkin bersurat kepada Presiden? Oh, nggak usah bersurat, kalau gue ketemu pasti gue ceritain. Kita apa sih yang kita ceritain ke Presiden? Kalau misalnya itu terkait dengan persoalan rakyat. Banyak kawal terus yang... Iya dong, pasti. Thank you. Maksudnya apakah Luhut juga perlu di... Kalau Luhut punya tambang atau Luhut punya tambang dan tambangnya kagak benar, yang mana pertanyaannya? Enggak, maksudnya terkait ada sangkut pautnya dengan tambang itu Luhut Binsar Panjaitan. Ada nggak sangkut pautnya dengan Luhut Binsar Panjaitan nih Pak? Oh nggak tahu. Yang tahu itu ya mereka yang memahami komposisi saham. Tapi kalau kemudian misalnya Luhut punya tambang, selama didapatkan dengan cara yang sesuai dengan regulasi, ya bagi saya tidak masalah. Siapapun boleh kok investasi. Mau dari luar boleh, dalam negeri juga boleh. Yang jadi masalah adalah proses mendapatkannya benar atau tidak sesuai regulasi atau tidak. Proses menambangnya sesuai dengan kaidah hukum atau tidak, itu aja. Tapi nggak bisa juga dong kita ngelarang orang untuk investasi di tambang. Gitu. Termasuk Luhut nggak bisa kita larang. Kalau memang benar, silahkan aja. Kalau saya punya duit misalnya, lu juga punya duit misalnya, mau investasi kan nggak bisa kita larang. Ini prosedur, maksudnya prosedur tambang yang dilakukan untuk saat ini yang diudah itu udah dari pandangan Komisi sendiri udah. Kita harus cari informasinya dong. Kan nggak mungkin gua menyimpulkan sesuatu yang tidak berbasis data, informasi dan sebagainya. Kalau ada informasinya kasih. Artinya masyarakat tidak perlu takut gitu ya Bang? Kenapa? Artinya masyarakat tidak perlu takut untuk mengadu. Nggak perlu takut Pak. Kenapa harus takut? Sampaikan saja. Walaupun saya Komisi 7 yang ngaduin kan banyak banget masalah tanah juga ke kita segala macamnya, tapi itu kan konsekuensi dari pilihan kita untuk menjadi anggota DPR. Ya harus berani dengar. Ini tadi kan bagus disindir. Datang abang ke sana, datang. Kok nggak tahu? Ya nggak dapat informasinya. Jadi apa yang abang sampaikan barusan, DPRD itu kan mungkin lemah. Apakah juga akan diberikan sanksi atau bagaimana? Nggak mungkin, tapi paling tidak kan sanksi terhadap anggota DPR ini kan ada di tangan rakyat. Kalau misalnya kemudian saya dianggap tidak berpihak pada rakyat, ya jangan pilih Adian lagi. Pilih yang lain yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih berpihak. Begitu juga DPRD gitu. Bang, Pemdanya juga akan dipakai Komisi juga Bang? Tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya, walaupun sebenarnya pemanggilan pemerintah daerah itu ada di Komisi 2 ya. Tapi ketika memang dibutuhkan, kita bisa lintas komisi. Gitu loh. Kita juga bisa meminta untuk dilakukan audit investigatif misalnya. Betul nggak begini, begitu segala macam, kan mungkin saja. Kita punya kewenangan konstitusional yang cukup besar kok. Sip. Kan beberapa tenaga kerja asing Lama-lama gelap aja. tidak lama ya kan temporary ya, mereka dibutuhkan ada yang 6 bulan, kemudian bisa diperpanjang, ada yang setahun sampai dengan 2 tahun diperpanjang. Habis itu mereka kembali ke negaranya. Nah, mereka ini TKA TKA ini
didampingi oleh pendamping dari Indonesia yang harus juga belajar dengan mereka. Nah, ketika mereka selesai, TKA tadi selesai, pendamping inilah nanti yang akan mensupport, menggantikan mereka. Jadi tidak benar juga kalau TKA ini hanya mengisi selama, enggak juga, ya. Jadi ini yang harus dirubah mindset kita, bahwa memang kita membutuhkan investasi dari luar untuk membangun pabrik smelter yang ada di Indonesia ini. Gitu. Nah, kami sekarang sedang mengontrol berapa jumlah rekrutmen dari pabrik tadi dibangun, sehingga serapan tenaga kerjanya Indonesia dan lokal ini berapa yang dibutuhkan. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita pantau. Nah, sekarang ini saya mendapatkan data dari staf saya, hampir lebih kurang 45.000 tenaga kerja Indonesia lokal yang sudah terserap. Bukan hanya satpam saja, tapi sudah banyak di bidang-bidang yang lain. Nah, makanya kami sekarang dari Kemenaker juga membuat pelatihan-pelatihan di bidang tambang, sehingga mereka bisa bekerja dan berguna untuk rekrutmen di perusahaan-perusahaan tadi. Nah, perusahaan-perusahaan tadi pun sekarang ini terus melakukan rekrutmen untuk mencari pekerja tadi sesuai dengan skill dan kemampuan yang ditawarkan kepada masyarakat kita. Tindak lanjutnya dari Kemenaker apa tuh Pak? Maksudnya? Ya, kalau memang misalkan ada informasi apapun, kami, saya akan meninjau ke setiap perusahaan tadi, khususnya daerah-daerah yang dianggap rawan, ya, banyak TKA yang tidak jelas, bla bla bla. Kami akan melakukan peninjauan ke sana. Saya kan baru 4 bulan 15 hari, mungkin dalam waktu dekat saya dengan beberapa tim akan ke sana untuk meninjau. Begitu. Kalau di perusahaan aman tadi kan ada tindakan yang kurang menyenangkan ya komparatif di Indonesia gitu. Sanksinya apa? Oh, sanksinya berat lah. Kalau seandainya memang ada tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ya hukuman apa? Pertama mungkin peringatan, yang kedua memang intinya kita akan melihat dan kita evaluasi lagi perusahaan tersebut. Ya, sanksi beratnya ya pidana bagi pelanggar-pelanggar tadi. Begitu. Tutup tambangnya mungkin. Bisa saja ditutup. Pencabutan izin. Bisa pencabutan izin. Ya. Dilihat dari tingkat kesalahan mereka. Gitu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Adian. Ya. Ayo.